Saya lupa record. Baik, Bu. Udah ya, Bu. Tiba-tiba itu terpotong. Oke, Bu. Yang sudah, Bu. Silakan, Bu. Nah. Oke. Ya, semangat pagi semuanya. Ini keliru mungkin ya. Sudah malam gini kok bilangnya pagi gitu ya. Supaya semangat terus, semangatnya seperti semangat pagi ya. Jadi beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama fokus sebentar, meskipun rileks, ambil waktu sebentar untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan satu peluang bisnis yang luar biasa yang berkembang di masa krisis ya. Perkenalkan, nama saya Jin. Saya berasal dari Kota Malang ya. Nanti perkenalannya lebih lanjut saya akan mulai aja supaya enggak berlama-lama. Oke. Oke. Oh iya, sebelumnya saya itu ya. Terima kasih buat Bu Yohanita ya yang luar biasa. Salam kenal semuanya. Ya, saya ini memang ibu rumah tangga biasa ya, yang dikaruniai Tuhan luar biasa. Dan hari ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana mengubah hidup yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Menjadi pengusaha adalah idaman banyak orang ya, tapi tidak banyak orang menggapainya. Sebelum ini saya adalah membuka toko online, dan saya mencari berbagai barang bagaimana bisa survive ya. Sebelum pandemi ini pun sebenarnya sudah masa krisis. Nah, tidak semua orang berhasil menemukan peluang bisnis yang tepat. Sampai akhirnya saya menemukan kendaraan yang tepat dan saya bisa booming di sana. Nah, saya akan menceritakan ya. Tidak banyak orang memang mengerti mau mulai bidang seperti apa. Jadi kadang saya ngobrol ya sama teman-teman. Apalagi kalau Anda tidak punya mentor. Banyak orang dikeluarkan dari tempat kerja sekarang. Usahanya juga drop omsetnya. Bingung bagaimana menemukan usaha sampingan atau peluang usaha baru di masa krisis ini. Jadi krisis ini tadi saya bilang sebelum pandemi pun sudah krisis ya. Pekerjaan saya sudah krisis, pekerjaan suami saya juga sudah krisis ya. Jadi dua-duanya sudah mengalami masa krisis. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya krisis itu ya. Krisis ini ternyata saya pelajari ya. Saya dikasih tahu seorang teman, ini bahasa Mandarinnya Weiji. Katanya asalnya dari Weixian dan Jihui gitu ya. Weixian ini danger atau bahaya. Jihui ini opportunity, kesempatan. Kalau saya salah spelling, maafkan ya. Saya ini meskipun wajahnya seperti ini, saya tidak pernah berbahasa Mandarin. Nah, jadi krisis ini ada dua kata yang membentuk, yang satunya bahaya, satunya kesempatan. Wah. Jadi ketika kita masuk di masa krisis, bagi kebanyakan orang itu adalah kondisi berbahaya yang membuat panik, tapi ada orang-orang yang bisa melihat kesempatan di tengah krisis. Tergantung apa? Tergantung komunitas kita dan mindset kita. Jadi ada orang yang bisa lihat ini sebagai bahaya, bahaya ini, panik luar biasa. Ada yang melihat kesempatan ini, gitu ya. Kalau kita bisa tenang, kita bisa melihat kesempatan apa di masa krisis ini. Nah, ini yang menarik ya. Saya menemukan fakta ini cukup kaget. Selama pandemi, jumlah orang kaya Indonesia bertambah banyak. Ayo, siapa yang pernah tahu data ini? Ya, ternyata di tengah keadaan krisis ada yang bangkrut, ada yang bertambah kaya. Nah, ini angkanya Anda lihat ya. Keren ini. Ya, jadi di tahun 2019 itu orang kaya dikatakan orang ini ya, orang kaya itu punya kekayaan bersih 1 juta US dollar atau lebih. Ya.
2019 106.215. Tetapi tahun 2020 naik jadi 171.740. Loh, kok bisa ya? Aneh ini. Nah, jadi ternyata di tengah keadaan krisis ada yang bangkrut, ada yang bertambah kaya. Nah, ini asik gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu mau milih yang mana? Yang ikutan bangkrut apa yang ikutan tambah kaya? Gitu kan ya? Nah, melonjak 61%. Bayangkan, nggak sedikit loh. Saya punya teman-teman yang memang mendadak kaya ya. Jualan apa barang-barang kesehatan. Barang-barang apa namanya? Hand sanitizer. Mendadak kaya, lebih kaya 2M. Nah, ini cerita-cerita sama saya. Jadi ada orang-orang yang bisa menangkap peluang dan menjadi lebih kaya. Sedangkan kebanyakan orang berada dalam lingkungan yang negatif, yang suka berkeluh kesah ya. Katanya 5N. Ngomel, ngeluh, ngedumel, ngeyelan, ngegosip tiap hari. Nggak akan keluar ini. Banyak. Nah, kalau kita berada di komunitas yang 5N ini, yang ngomel, ngeluh, ngedumel, ngeyelan, ngegosip tiap hari ini, hidup kita nggak akan berubah. Ya, jadi kita harus lihat kita berada di komunitas mana. Orang-orang yang nggak bisa berubah hidupnya adalah orang yang banyak suka melihat masa lalu, histori. Susah move on. Dia bilangnya selalu enak zamannya Pak Harto dulu ya, enak zamannya ini dulu ya, dulu ngerjain properti dulu enak gitu ya. Jadi hidup di dalam masa lalu. Andai kata aku menikah dengan si itu ya, wah aku tidak menderita seperti ini. Jadi pokoknya mengenang-enang masa lalu. Nah, orang-orang ini kalau melihat orang sukses, bukannya termotivasi, malah pikirannya negatif. Oh, tentu saja dia sukses. Dia dapat warisan. Oh, tentu saja karena dia pintar begini, pintar begitu, saya enggak. Nah, kalau kita berada di dalam komunitas yang seperti itu, kita nggak akan bisa mengalami terobosan di dalam hidup kita. Nggak akan mengalami perubahan. Nggak akan melihat peluang di masa krisis ini. Kita harus mengganti komunitas kita dengan orang-orang yang sukses, supaya kita belajar dari mereka yang bukan hanya bertahan, tapi malah omsetnya melejit di masa pandemi ini. Ya. Nah, ketika kita lihat data ini berarti ya ada orang-orang yang mengalami perubahan. Orang-orang ini adalah orang yang cepat beradaptasi dan berubah, bukannya mengeluh, gitu ya. Oke. Nah, mengapa kita harus bertumbuh dan berubah? Berubah itu enggak enak, ya. Karena enggak ada yang pasti di dalam dunia ini. Begitu pandemi ini mempercepat sekali ya. Jadi asalnya memang offline sudah mulai ini ya. Kalau misalnya kan toko offline, toko kue kering. Begitu masuk dunia online yang begitu rame, sudah mulai sepi. Sudah kelihatan. Pandeminya hanya memperlihatkan seberapa parah gitu ya. Kalau hidup tanpa perubahan. Kalau hidup nggak belajar online, kalau hidup nggak belajar begitu ya digital marketing, itu kelihatan sekali gitu. Mempercepat aja. Ke depan memang dibutuhkan begitu. Nggak ada yang pasti di dalam dunia ini. Yang pasti itu hanyalah ketidakpastian itu sendiri gitu ya. Nah, hari ini kita harus membangun usaha untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga kalau ada masalah di pekerjaan awal kita. Nah, Bapak Ibu sebagian besar bekerja ya. Pandemi siapa yang omsetnya turun tajam? Saya juga mengalami ya sebelumnya. Saya kan online shop barang-barang unik. Itu sudah turun tajam. Omset tinggal 6 juta. Bisa hidup kayak apa saya? Ya. Ada yang bekerja. Perusahaan yang diikuti omsetnya turun apa naik? Rata-rata ya. Ada nggak yang ikut perusahaan karyawannya bekerja 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau dipotong gajinya? Saya lihat kayak Jatim Park gitu ya, sudah kan ini ya. Masuknya berapa hari sekali? Saya juga ngobrol dengan beberapa orang yang gajinya 2 hari sekali, 3 hari sekali dibayarkan. Jadi misalnya 3 juta sebulan, jadi tinggal 1 juta sebulan. Bisa hidup? Sudah sangat sulit. Nah, kalau misalnya Anda memulai usaha saja takut karena besar resikonya,
Mungkin Anda mikir pengusaha itu besar resikonya. Saya berani bilang bahwa karyawan sekarang ini resikonya lebih besar, ya enggak? Karena karyawan yang ikut pengusaha itu bisa dipecat begitu saja. Pengurangan. Harus dikurangi nih, karyawan yang tidak efektif, buang. Kenapa? Perusahaan harus memangkas sebanyak-banyaknya pengeluaran. Dimutasi begitu saja. Ada crash sama atasan, digeser begitu saja. Resikonya besar mana? Karyawan sama pengusaha. Kalau Anda bilang pengusaha besar resikonya, karyawan pada saat ini lebih besar resikonya. Iya enggak? Jadi kita harus punya usaha untuk berjaga-jaga. Dan usaha ini juga bisa menjadi cadangan di masa pensiun kita. Ya. Jadi ketika ada satu masa ketika kita tidak bisa produktif, tidak bisa bekerja lagi, maka kita harus memiliki income yang terus-menerus masuk. Masa kita mau ngandalin anak begitu ya. Jadi kita mulai bangun usaha, suatu hari kita pensiun, beberapa teman di sini sudah menjelang pensiun ya, sudah mulai panik dan takut begitu ya. Nah, itu mulai mikir bagaimana saya bisa menjalankan usaha ya supaya ketika di masa non produktif, di usia non produktif saya tetap mendapatkan income. Saya tidak mengandalkan perusahaan saya lagi. Nah, jadi kita harus punya usaha untuk berjaga-jaga. Nggak ada yang pasti. Ya, kalau misalnya Anda punya income sekarang 10 juta per bulan misalnya ya. Tapi kalau misalnya Anda hidup di usia pensiun 15 tahun, maka Anda harus menyediakan dana 15 tahun 10 juta kali 12 dikali 15 tahun. Ada yang punya dana segitu, rata-rata nggak punya ya. Sehingga kita ini harus punya usaha untuk jaga-jaga. Dan usaha ini bisa jadi cadangan juga di masa pensiun kita. Gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang di masa pandemi ini, banyak orang mengeluh bukan? Susah makan, susah bayar uang sekolah, susah apa lagi? Jangan bilang susah BAB ya. Ya, banyak orang mengeluh bukan? Nah, peluang itu hadir di tengah kebutuhan banyak orang. Orang cerdas itu bisa melihat bahwa keluhan itu adalah kebutuhan. Keluhan orang itu adalah kebutuhan. Nah, bisnis yang cerdas kuncinya adalah memberikan solusi atas kebutuhan orang. Solusi atas kebutuhan orang. Nah, misalnya sekarang ini dunia traveling gitu ya, ada teman-teman sih yang juga masuk dunia traveling. Gimana masa ini kebutuhan orang? Orang bosan kepingin jalan-jalan, bujen. Kalau ngerintis usaha traveling sekarang berani? Tentu saja nggak berani. Banyak yang kolaps kok, banyak yang bangkrut kok. Dunia traveling, ya kan? Kemudian berbagai usaha yang belum dibutuhkan di masa pandemi. Nah, kita kalau pilih usaha seperti itu ya tentu saja nggak bisa bertahan, gitu ya. Nah, kebutuhan terbesar saat ini apa? Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendapatan. Jadi benar-benar pandemi ini kan karena penyebabnya virus. Jadi pasti orang itu butuh produk-produk kesehatan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, sekarang ini pendapatan tambahan jelas sangat dibutuhkan. Sekarang ini pendapatan tambahan yang menjadi keluhan banyak orang. Ya kan? Kesulitan terbesar ya akibat penurunan pendapatan. Ini data kesulitan yang ini ya di survei ya pada waktu pandemi ketika penurunan pendapatan. Kebutuhan makan sehari-hari ini yang dirasa paling berat dialami akibat penurunan pendapatan rumah tangga. Jadi keluhan orang sulit ya masalah makan. Keluhan orang masalah biaya sekolah. Jadi begitu SPP tetap pendapatan turun, jerit ya di grup orang tua pada minta penurunan SPP kan. Kemudian kuota internet. Enggak sekolah, kita bayar kuota internet loh ya, dipermasalahkan ya. Kok uang sekolahnya tetap? Nah, sebenarnya yang terganggu apa sih? Pendapatannya. Ya. Dan ada cicilan rumah, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kesulitan terbesar adalah kehilangan pendapatan. Maka ketika kita menawarkan satu peluang yang untuk menambah pendapatan, tentu saja ini menjadi menarik buat banyak orang. Nah, jadi orang sekarang ini butuh berbagai kebutuhan dasar.
makanan gitu ya, minuman, tempat tertentu, pakaian, tidur ya. Jadi memang usaha makanan ini lagi booming karena orang butuh makan. Nah, kebutuhan dasar juga ada seperti keamanan pribadi, pekerjaan, kesehatan, properti. Nah, orang ini sekarang butuh kebutuhan dasar. Pakaian mewah, pakaian branded, orang nggak mikir. Ganti mobil, orang nggak mikir. Kemudian macam-macam ya, ganti komputer, ganti ya pokoknya berbagai hal yang ini orang nggak mikir. Pikirannya adalah makan dulu, sehat dulu. Ya enggak? Jadi kelihatan sekali bahwa bisnis yang sangat booming di masa pandemi adalah produk kesehatan. Nah, ini diperkuat lagi oleh Bapak Erick Thohir, ya, menteri kita ya, mengatakan bahwa bisnis hari ini yang jalan dan masa depannya cerah itu ya. Nomor 1 adalah bidang kesehatan. Ya, di nomor 3-nya ada yang digital. Jadi yang dikerjakan dari rumah, kayak internet, ya, digital marketing. Logistik ini berarti apa? Pengiriman. Nah, itu yang akan rame. Jadi 5 usaha potensial di masa depan, hari ini juga, di masa depan juga. Nah, itu yang kita harus tekunin. Ya kan? Nah, ini ya, seperti ini ya, bisnis yang laris di masa pandemi adalah memang bisnis kebutuhan pokok. Tapi ini sudah begitu banyak yang main di sini. Sehingga Anda mungkin perlu berdarah-darah untuk memenangkan pasar. Ya, persaingannya terlalu ketat untuk bermain di bisnis kebutuhan bahan pokok. Nah, yang kedua ini yang Anda bisa kerjakan. Anda perlu memilih bisnis yang kedua terlaris, yaitu produk kesehatan. Apalagi kalau produknya unik dan tidak banyak yang bermain di pasaran. Nah, itu akan menjadi menarik. Ya. Nah, ini ada bisnis jasa layanan pengantaran ya, peluang-peluang yang ada, bisnis online. Itu sangat berkembang di masa pandemi. Nah, ini adalah 3C of success ya. Ada singkatannya biar nanti ingat 3C. Jadi kita ini ada chance, ada kesempatan ya. Kemudian ada choice, ada pilihan, dan ada change, ada perubahan. Anda harus membuat satu pilihan ya. You must make a choice to take a chance or your life will never change. Jadi Anda itu harus mengambil satu pilihan ya, untuk mengambil satu kesempatan, atau hidup Anda tidak pernah berubah, ya gitu-gitu aja. Pilihannya di tangan kita. Nanti ketika disampaikan satu peluang bisnis, ini ada kesempatan. Nah, saatnya Anda harus ambil keputusan. Nah, tapi setelah Anda ambil keputusan nanti, Anda harus ambil tindakan untuk melakukan perubahan. Kalau Anda tidak melakukan perubahan, ya hidup Anda nggak akan pernah ada perubahan begitu ya. Jadi Anda harus berani berubah, berani bayar harganya nanti begitu. Nah, ini apa namanya? Kita santai dulu sebentar, ada sedikit kuis. Nah, ini apa boleh jawab ya nanti ya di kolom chat ya. Ada 3 ekor kucing jantan duduk di pagar. Nah, kemudian ada kucing betina lewat. Satu ekor kucing betina lewat. Nah, kemudian 2 ekor kucing jantan memutuskan untuk pergi turun dari pagar untuk menghampiri kucing betina. Nah, ada berapa kucing yang ada di atas pagar? Nah, coba saya ulang ya pertanyaannya ya. Ada 3 ekor kucing jantan duduk di pagar. Terus ada 1 ekor kucing betina yang cantik ini, pakai pita ini lewat. Nah, kemudian 2 ekor kucing jantan memutuskan untuk pergi turun dari pagar untuk menghampiri kucing betina. Nah, coba silakan dijawab. Berapa kucing yang masih ada di atas pagar? Yo, silakan. Nah, saya lihat siapa yang ini bisa jawab. Ini kuis saya ya. 3 ekor kucing jantan duduk di pagar. Simak-simak ya. Ini pertanyaannya jebakan atau gimana ini? Nah, ada 1 ekor kucing betina lewat.
Nah, 2 ekor kucing jantan memutuskan untuk pergi turun dari pagar menghampiri kucing betina. Jadi berapa kucing yang ada di atas pagar? 1, 3, 1, 7. Kok banyak 7? Oh, beranak pinak ya kucingnya. 3, 2 ekor kucing jantan. 3, 1, 3, 1. Banyaknya jam 3 ya. Ya, betul ya. Tetap ada 3 ekor kucing di atas pagar. Karena memutuskan itu tidak sama dengan bertindak. Oh, saya ingin sukses. Saya mau sukses. Saya memutuskan untuk sukses. Tapi tidak semua orang yang memutuskan untuk sukses itu bertindak. Benar-benar turun dari pagar. Benar-benar keluar dari dirinya, dari zona nyamannya untuk mengambil satu kesempatan yang ditawarkan, gitu ya. Jadi ketika nanti akan disampaikan ada peluang nih, Anda harus ambil keputusan. Anda harus berani berubah. Nasib Anda tidak akan pernah berubah kalau Anda nggak mau mengubahnya sendiri, ya. Nah, sebelum pandemi tadi saya sudah bilang saya sudah mengalami krisis dan saya terus berdoa untuk mendapatkan terobosan hidup, ya. Saya sudah coba berbagai macam usaha. Saya sudah coba berbagai barang unik, kira-kira ada 1000 macam, souvenir, mainan, dan akhirnya saya bertemu dengan Faras. Saya sempat rugi berkali-kali usaha, ya. Nah, ketika akhirnya saya bertemu dengan Faras, Tuhan saya itu pingin cari barang yang bisa repeat order. Saya doanya gitu. Sebelumnya saya ketemu dengan minyak yang lain, tapi karena saya sakit dan nggak sembuh pakai minyak itu, saya akhirnya nggak jadi kan untuk menjalankan bisnis yang saya nggak sembuh pakai produk itu. Saya akhirnya bertemu dengan Faras. Saya merasa aneh, mendadak berjualan minyak, nggak cocok sama barang saya yang lain. Barang saya itu barang unik. Nggak cocok ya berjualan minyak. Tapi akhirnya karena saya berdoa, saya mengambil keputusan untuk bergerak di bidang yang aneh ini. Langka dan beresiko ya, karena masih sangat baru saat itu. Saya pertama kali dengar kata Faras. Pertama kali dengar. Bayangkan saya harus mengerjakan pekerjaan yang saya baru pertama kali dengar. Ada bahaya dan ada kesempatan. Saya ambil keputusan saat itu, saya ambil resiko itu. Karena produk ini bikin saya sembuh. Ini bagus. Saya waktu itu mikir ya, saya ngambil satu paket yang 3 juta itu, kalau nggak laku pun saya bisa pakai sendiri. Saya mikirnya gitu. Dan ternyata saya tidak pernah menyesali keputusan saya keluar dari zona nyaman saya dan masuk dunia bisnis yang aneh di perminyakan ini. Karena pertama saya menyiapkan sekunci pendapatan saya untuk tambah-tambahan pekerjaan utama saya. Dan malah Faras ini menjadi kapal pesiar saya. Dalam 6 bulan saya menjalankan Faras, income saya sudah mencapai 25 juta per bulan. Hadiah Faras sangat banyak. Promonya saya kejar semua. Dan saya berhasil meraih hadiah kompetisi saya 6 bulan setelah bergabung. Dan bergulir makin lama makin besar, sehingga di tahun 2020 saya berhasil meraih income 100 juta per bulan. Dan mendapat hadiah mobil dari Faras. Yang saya cairkan ya, tahun lalu saya cairkan, karena saya belum butuh mobil pandemi, dan tahun ini saya kejar sekali lagi hadiah mobil di tahun 2021. Jaringan saya bertumbuh sangat besar. Kenapa? Produknya sangat bagus. Makin lama makin kokoh, dan ketika bulan ini promo diluncurkan untuk promo member unstoppable ya, promonya luar biasa dan berkembang biak tak karu-karuan. Setiap berapa menit saya dapat notif ada agen baru, setiap berapa menit ada notif ada agen baru, terus menerus sudah bergulir tak karu-karuan. Nanti ketika Anda melihat peluang bisnis Faras, Anda akan melihat gambaran secara utuh. Bahwa krisis yang sedang Anda hadapi, entah karena sakit Anda, entah karena pekerjaan Anda yang menurun omsetnya, sebenarnya adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita untuk menunjukkan jalan yang lebih baik. Ya, saya percaya Tuhan itu baik. Tuhan tidak mempertemukan saya dengan Faras itu satu kebetulan. Dan saya yakin Anda datang ke ruangan ini juga, di Zoom ini juga bukan kebetulan. Saya harap Anda juga merasakan hal yang sama. Ya, saya sakit kemudian sembuh bukan kebetulan. Saya sakit tidak sembuh pakai produk yang minyak satunya juga bukan kebetulan. Saya mengalami ngedrop omsetnya sehingga saya berdoa minta peluang bisnis yang baru itu bukan kebetulan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang lebih indah di dalam krisis yang saya hadapi. Nah, semoga Anda juga menemukan jawaban Anda atas problem Anda hari ini.
dan bersama dengan tim kami mengambil keputusan untuk sukses bersama dan mau mengalami perubahan hidup untuk menggapai impian Anda. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada MC. Baik, Bu Jen, terima kasih sekali, luar biasa ya. Tadi ya Bapak Ibu sudah mendengar sendiri ya bagaimana Bu Jen sudah sharing mengenai pengalaman beliau gitu ya. Jadi Bu Jen ini termasuk salah satu top leadernya Faras. Cuma memang di Faras tidak ada instan, tetapi tidak ada yang tidak mungkin biar kita semua juga tahu ya. Jadi kan semua harus ada prosesnya seperti itu. Jadi Bu Jen sudah menceritakan prosesnya. Dan yang terpenting adalah, tadi sudah disampaikan juga sama beliau, berpindahlah kepada komunitas yang tepat, sehingga Bapak dan Ibu juga ikut positif, bisa belajar dari rekan-rekan yang positif, bisa belajar untuk macam-macam, mau usaha, apapun itu, tapi yang penting mindset dulu itu harus positif, sehingga nanti kesananya pasti juga akan bagus hasilnya ya, yang seperti Bu Jen bilang. Jadi jangan sampai masuk ke golongan 5N tadi ya, ada ngomel, ngeluh, ngedumel, gosip, satu lagi apa tadi Bu Jen ya. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Intinya saat-saat pandemi seperti sekarang ini, teman-teman harus menyiapkan sekoci, harus menyiapkan juga apa usaha yang tepat, sehingga pada suatu saat kita nggak pernah tahu pandemi ini kapan berakhir, tetapi sudah punya tabungan, sudah punya sesuatu untuk membackup. Ya, jadi itu dari Bu Jen tadi ya, luar biasa sekali. Nah, saya berikutnya akan memanggilkan satu narasumber, ini narasumber kedua kita ya. Masih semangat ya Bapak dan Ibu ya, coba ketik dulu di kolom chat dong. Semangat, masih semangat pagi? Semangat pagi ya. Masih semangat? Ini udah hampir 100 nih, wah luar biasa sekali ya. Lah, luar biasa Ibu Ida Krisnawati, dari mana Ibu? Ini rasanya banyak sekali ya, dari Sabang sampai Merauke ya, luar biasa. Nah, berikutnya saya akan panggilkan semangat. Oke, semangat semua, makin malam makin semangat ya. Oke, luar biasa. Berikutnya saya akan panggilkan, nah ini juga narasumbernya nggak kalah keren nih, ya. Seorang ibu rumah tangga juga ya. Bayangin di sini ini banyak sekali loh ibu-ibu rumah tangga yang memang menjalankan bisnis hanya dari rumah. Beliau ini sudah memiliki bisnis yang cukup lama gitu ya. Jadi berbisnis online shop dengan suaminya ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan gimana sih seorang ibu ini ya kok bisa sukses. Seperti apa tips and triknya ya. Jadi kita juga akan mendengarkan karena ini kalau sudah banyak yang berhasil, jadi nah, ini kenapa nggak kita coba seperti beliau juga ya. Kita panggilkan Ibu Siafang namanya ya. Kenalan juga nih dengan Ibu Siafang ya. Saya panggilkan dulu. Apakah sudah siap Ibu Siafang? Ya, Bu. Ibu, oke. Silakan dimulai ya. Ini depan yang ada Ibu nih nungguin Ibu Siafang soalnya ya. Oke, silakan. Ya. Selamat malam semua. Halo, suara saya jelas ya? Selamat malam. Jelas ya Bu Yohani ya? Jelas, jelas. Jelas ya. Dengar ya. Oke, silakan Bu. Selamat malam. Terima kasih Bu Hani atas kesempatannya. Seperti tadi dikatakan Bu Hani ya, saya bersyukur bisa bekerja secara online ya. Jadi saya bisa mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak saya. Sudah sejak lama saya dan suami memutuskan untuk bekerja online karena kami memang dari awal ingin bekerja dari rumah dekat dengan anak-anak. Mungkin karena masa kecil kami sama-sama dibesarkan oleh nenek ya.
Oke. Perkenalkan dulu, saya Felicia Agatha Syafang, sering dipanggil dengan panggilan Bu Yuda. Suami saya namanya Yuda. Kami bekerja bersama di bisnis ini. Awalnya kami bertemu dengan Faras itu karena suami saya mengalami asma ya. Nah, tentu saja sebelum kami memutuskan untuk berbisnis di Faras, kami menyelidiki dulu Faras itu apa dan siapa pemiliknya gitu. Saya malah sempat kepo ya, mencari siapa sih pemilik Faras gitu. Dan ternyata pendiri Faras itu adalah Pak Putu Eka Suryawan. Karena cita-cita beliau untuk melestarikan pengobatan leluhur Nusantara ya. Jadi pada tanggal 25 Juni beliau mencetuskan ide untuk membuat produk-produk kesehatan dengan brand Faras. Dan melalui proses, tentu saja kita tahu ya proses perizinan surat-surat dan sebagainya di Indonesia agak ruwet ya. Dan tetapi akhirnya Faras berhasil melakukan launching untuk pertama kalinya itu pada tanggal 28 Juli 2017. Dan selama berapa tahun ini pencapaian Faras itu sangat cepat. Dari awalnya hanya menghidupi beberapa karyawan, akhirnya berhasil menghidupi lebih dari 200 karyawan internal dan 30.000 reseller di seluruh Indonesia. Menyerap hasil pertanian lebih dari 1.000 petani di seluruh di perusahaan ya. Karena produk-produknya memang hasil dari petani di Indonesia. Dan dalam 2 tahun itu mencapai dapat berhasil mendirikan 3 pabrik. Cepat sekali ya pertumbuhannya. Nah, kenapa pertumbuhan Faras itu sangat cepat? Tentu karena produk-produknya ya. Produk-produk Faras ini sangat berkualitas, namun harganya cukup terjangkau. Karena repeat ordernya juga sangat tinggi. Banyak yang cocok dan sembuh dengan memakai Faras. Nah, Faras bertahan di masa pandemi, bahkan sempat booming ya, booming di masa pandemi seperti ini, karena Faras bergerak di bidang kesehatan dan perawatan kecantikan. Tentunya kita tahu kalau sehat itu sangat penting, terutama di masa seperti ini ya. Di dalam bidang kesehatan, ada produk-produk minyak, terus minyak aromaterapi, dan bidang kesehatan ada Nava Secret, sabun Black Maiva, sabun Maiva Avocado, Nava Secret, lotion parfum, dan ini yang terbaru skincare. Faras sangat berinovasi ya. Jadi sekitar 2 bulan, 3 bulan selalu ada produk-produk baru. Jadi kalau kita misalnya mengalami kesulitan dalam memasarkan produk tertentu, misalnya dalam sabun atau lotion, kita bisa mencoba dengan produk minyak atau aromaterapi. Kemarin di awal-awal pandemi ini aromaterapi sangat tinggi penjualannya. Karena orang-orang sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Nah, surat-surat sertifikat BPOM juga komplit. Jadi kita semua tidak perlu khawatir kalau tiba-tiba digerebek atau mendapat masalah dalam izin. Selain itu juga BPOM sertifikat halal juga lengkap ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang muslim. Faras semua halal. Nah, ini banyak yang sembuh dengan memakai minyak Faras. Dan produk-produk Faras lainnya ya yang perminyakan ini. Oke. Kenapa Faras itu sangat bagus?
Karena Faras itu terbuat dari 108 tanaman herbal. Dari tanaman rempah-rempah ya. Kita bayangkan aja di dapur itu ada berapa macam rempah-rempah. Kalau kita disuruh menyebutkan 108 rempah-rempah itu bukan main ya, banyak sekali ya. Nah, itu diambil dari akar, batang, daun, biji, bunga, buah. Ini diolah secara harmoni menjadi ukuran sangat kecil sehingga bisa masuk melalui kulit. Disebut pengobatan transdermal. Langsung bekerja pada organ-organ vital. Dan tentu saja tidak ada efek samping karena tidak melalui pencernaan. Sehingga penyembuhan lebih cepat. Dan berdasarkan penelitian, dengan metode transdermal, ini 80% diserap tubuh. Jadi itulah sebabnya kenapa minyak Faras itu bekerja sangat cepat ya untuk menyembuhkan rasa sakit atau penyakit-penyakit lainnya. Tentu saja syaratnya harus dipakai secara rutin dan tepat. Maksudnya tidak diirit-irit sehingga minyaknya itu bisa masuk ke dalam. Dan cara terapinya itu sangat mudah. Semua penyakit yang penting dibalurkan di telapak kaki, tulang belakang, dan tempat yang bermasalah. Dalam pengobatan timur, kita tahu ada pijat refleksi atau tusuk jarum. Dan di Faras kita tidak perlu menghafal semua titik-titik itu ya. Bisa botak kita kalau menghafal ya. Kita gosokkan saja hingga minyak tersebut meresap. Karena minyak Faras itu bersifat aktif, dapat meresap ke lapisan terdalam dari kulit. Cara kerjanya Faras, normalkan sel-sel abnormal. Jadi sel-sel yang bermasalah itu dibongkar dan dinormalkan. Kemudian membuang racun-racun dalam tubuh. Karena itu kita mengalami efek seperti kencingnya lebih banyak atau berkeringat lebih banyak ya. Kemudian memperlancar peredaran darah. Sebagian besar penyakit itu disebabkan karena peredaran darah yang kurang lancar. Kemudian memperkuat stamina sehingga tidak mudah sakit. Dan memasukkan khasiat dari 108 macam tanaman obat tadi ke dalam tubuh lewat kulitnya. Nah, saya perkenalkan sekilas aja produk-produk Faras ya. Karena sampai saat ini produk Faras itu sekitar 28 macam. Dan produk kecantikannya ada 4 macam ya. Produk pertama yang dikeluarkan oleh Faras adalah Faras Natural Oil atau kita biasa singkat sebagai VNO. Ini untuk penyakit yang lebih ringan dibandingkan Faras Klasik. Faras Klasik ini dari 108 tanaman obat juga dan ada zat aktifnya yaitu yang berupa rempah-rempah gitu ya. Lebih hangat, lebih pekat 5 kali sehingga bisa mengatasi penyakit-penyakit berat seperti kanker, kista, stroke dan sebagainya. Karena ini Faras Klasik ini best sellernya kita. Karena kita semua tahu kalau orang sakit itu yang diinginin apa? Pasti sembuh ya, sembuh dengan cepat. Kalau bisa sekali pakai langsung sembuh. Tapi ya namanya obat, tidak ada yang instan. Semua itu perlu proses. Tidak ada namanya minyak ajaib ya. Harus memakai secara rutin dan tepat. Selanjutnya ada produk anak, produk bayi dan anak-anak. Itu Avara. Avara ini sama seperti VNO tadi. Tetapi Avara ini ditambahkan minyak kayu putih dengan komposisi yang lebih besar. Hampir 30% ya dari minyak Avara ini. Walaupun produk bayi dan anak, semua produk
produk Faras itu multiguna saya bilang. Karena ini walaupun katanya buat bayi dan semua masalah bayi itu dipakaikan Avara saja. Bisa buat benjolan juga. Kami bahkan memakai Avara ini untuk cooling oil. Jadi selama ini kami tidak pernah memakai sikat gigi lagi dan odol lagi. Kita kan tahu di odol itu ya yang berbusa itu isinya deterjen. Jadi tentu saja kita kalau mau sehat ya berusaha mengurangi bahan-bahan kimia. Avera ini minyak telon dari minyak kelapa, telur ya, telon itu kan telur ya, minyak kelapa, minyak sorry saya kan sampai lupa. Ada tiga macam minyak ya di dalam minyak telon ini. Minyak telon ini biasanya walaupun memang buat bayi, kami pakai untuk anti nyamuk. Kemudian ada minyak-minyak yang mudah dibawa dengan ukuran yang kecil. Ada VR79. VR79 ada dua macam, yang mentol dan yang aroma rose. Farascare juga. Farascare ini sama seperti VNO, cuman dia diberi sesuatu saat diberi yang menimbulkan panas ya. Jadi enak sekali untuk rasa sakit. Kemudian manisan amla ini untuk saat ini yang bisa dimakan produk Faras itu adalah manisan amla, terbuat dari buah amla yang diberi jahe dan gula halus untuk melancarkan pencernaan. Ini testimoninya untuk bagus sekali untuk BAB, eksim juga, dan membantu program diet. Kemudian Black Maeva, sabun kecantikan, dapat mengangkat kotoran di wajah, membantu wajah yang kusam ya, membantu melembabkan dan melembutkan kulit wajah, membantu mengurangi jerawat, mengangkat komedo, mengecilkan pori-pori wajah, dan mencegah penumpukan sel kulit mati. Dan ini testimoninya dari jerawat, menghilangkan bekas jerawat ya. Juga kulit sensitif bisa dan kulit berminyak berjerawat. Kemudian ada sabun Maeva Avocado, melembutkan dan melembabkan kulit. Dan ini lotion parfum Anava Secret. Ini parfumnya sangat wangi, bisa tahan sampai 12 jam. Jadi selain fungsinya sebagai lotion, menghaluskan kulit, melindungi kulit, juga wangi ya. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Dan ini produk terbaru kita, skincare, Anava Secret, facial wash, terus toner, day cream, dan night cream. Semua produk Faras ini udah ada terdaftar. Ada BPOM-nya. Dan Rosevara. Jika teman-teman menjadi member Faras, secara otomatis teman-teman juga mempunyai hak untuk memasarkan produk Faras, Rosevara, Anava Secret. Rosevara untuk saat ini ada 15 macam ya. Ini masih 14 di sini. Ada betel leaf, peppermint, cinnamon, lemongrass, nutmeg, lavender, clove stem, clove bud, patchouli, ginger, cendana, kenanga, lemon, eucalyptus, dan yang terbaru citronella. Ini ya yang terbaru. Citronella ini buat menangkal nyamuk, merelaksasi otot, menjaga kesehatan kulit, dan sebagai oksidasi. Sebagai oksidan, sorry. Dan ini ada patchouli untuk rambut rontok ya.
Betel leaf ini bagus untuk organ kewanitaan, untuk keputihan. Dan ini ada essential oil yang dapat dipakai secara topikal, maksudnya langsung dioleskan ke kulit. Tapi tergantung kulitnya. Kalau kulitnya sensitif, tentu kita harus mencampurnya dengan carrier oil. Kemudian ada essential oil juga yang dapat dipakai untuk kumur. Ini membantu menghilangkan bau mulut dan masalah pada gigi. Jadi kalau sakit gigi itu bisa dikumur, dan ini untuk meredakan nyeri ya. Nutmeg dan ginger. Nah, sekian teman-teman. Saya cuma mau memberikan Anda pilihan ya. Kira-kira beli Faras aja atau teman-teman menjalankan bisnis Farasnya dengan memakai dan menjalankan bisnisnya. Jadi tidak hanya keluar uang saja untuk membeli dan memakai ya, tapi juga mengambil manfaat lebih dari Faras sendiri. Hidup ini kan pilihan ya. Waktu bangun tidur saja kita disuruh milih. Mau bangun atau mau terus tidur. Tidur melanjutkan mimpi atau bangun mewujudkan mimpi. Ya, sekian dari saya, Bu Yohanita. Maaf ada beberapa tadi kesalahannya. Saya serahkan kembali ke Bu Yohanita. Terima kasih. Baik, Ibu Syafang, ini sebentar ya, boleh di stop share ini? Oh iya, oke. Sorry. Ya. Oke, terima kasih sekali Bu Syafang, luar biasa ya. Beliau sudah sharing ke kita semua gimana waktu awal-awal berkenalan dengan Faras ya. Dan tadi kita semua sudah tahu ya, berarti Faras itu emang beneran ada loh perusahaannya gitu. Jadi nggak yang di awang-awang seperti itu ya. Bahkan punya pabrik, tadi sudah disampaikan juga, pabriknya besar-besar di Tabanan, Bali sana ada 3 pabrik ya. Dan produknya pun banyak sekali. Ya, kurang lebih sekarang ada 37 atau 38 ya. Jadi produknya pun juga banyak, seperti yang tadi sudah di-share ya. Kemudian beraneka ragam dan untuk berbagai macam usia juga. Ya, makanya ini sangat luar biasa Faras ini. Jadi jangan takut kalau mau join di Faras juga ya, karena memang nanti kita juga setelah ini juga akan lebih mantap lagi nih, akan mendengarkan satu narasumber lagi ya, narasumber ketiga kita malam ini luar biasa, akan pengayaannya banyak sekali ya, karena narasumbernya hebat-hebat semua. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Syafang. Semoga kita semua juga bisa terinspirasi oleh pengalaman beliau, dan juga tadi sekali lagi bahwa Faras ini memang luar biasa ya. Jadi kalau dilihat dari company profile-nya pun luar biasa, bahwa ini produk asli Indonesia ya. Jadi kalau bukan kita yang beli produk kita sendiri ya, produk asli Indonesia siapa lagi. Jadi kita harus mendukung seperti itu. Baik, ini sekarang kita akan masuk ke narasumber ketiga nih. Ya, jadi saya mau kasih tahu dulu nih informasinya ya. Pokoknya Bapak Ibu harus sampai akhir karena nanti akan ada kuis dan hadiah-hadiah menarik. Jadi stay tune ya di sini ya, tetap ya. Jadi yang ketiga ini narasumbernya saya mau memperkenalkan. Ini seorang ibu, nih ibu lagi ya. Sabar ya Bapak-bapak ya, nanti ada temennya kok. Ya, setelah ibu nanti ada Bapak juga ya. Jadi seorang ibu ya, beliau ini kebetulan memang masih pegawai ya, masih menjadi salah satu karyawan bank gitu. Saya nggak mau sebut namanya, nanti biar beliau aja cerita. Dan latar belakangnya ini mungkin saya sekilas saja, bahwa awalnya ini beliau juga mengenal Faras karena ada beberapa hal ya, dari masalah kesehatan. Kemudian juga yang menarik adalah karena awalnya beliau ini kesulitan dari sisi ekonomi ya, tetapi dengan usahanya yang luar biasa di Faras ini, saat ini bahkan beliau sudah bisa membeli mobil dari hasil Faras.
Ya, jadi kita kepengen tahu juga nih, bisa loh ternyata kita beli apa yang kita inginkan. Jadi kita yang setting sendiri goals-nya seperti apa. Nah, nanti ini buat Bapak dan Ibu semua juga bisa tahu juga nih ya, bisa mendengar dari Ibu Desinita namanya ya. Ibu Desinita ini ibu yang sangat cantik, masih muda belia, pastinya lebih muda dari saya, atau saya lebih muda dari dia, saya juga nggak tahu ya. Ya, jadi silahkan Ibu Desinita, apakah sudah siap? Saya nggak mau lama-lama lagi nih, udah nggak sabaran pengen dengerin sharing dari Ibu Desinita ya, karena ini beliau ini salah satu role model yang saya panut juga nih ya, selain yang tadi yang sudah di depan di awal-awal, ini juga luar biasa Ibu Desinita. Coba di manakah beliau berada, Ibu Desinita? Halo? Halo. Nah kan, bener kan, cantik banget kan? Seneng banget ngelihatnya. Aduh, saya tersanjung. Enggak. Ini saya kalah glowing loh sebenarnya sama Bu Hande ini. Benar-benar kalah ini. Kita pakai nama secret loh. Saya juga saya gitu dari ya. aja ngeliat muka saya, walaupun biasanya tuh agak minder gitu, kok di layar gede banget, tapi ini kok jadi agak udah hampir sebulan pakai nama secret, oke ya. Iya, oke. Kalah glowing nih kayaknya saya ini. Wah, ya. Terima kasih Bu Hani. Ya, silakan. Terima kasih tadi juga Bu Syafang ya sudah menjelaskan produknya. Nah, semangat pagi Bapak Ibu semua. Waduh, tulis dong di chat. Semangat pagi. Selamat pagi aja ya, gitu ya. Waduh. Walaupun malam kita harus tetap semangat ya. Semangat pagi. Tulis dong di chat supaya ini saya ada. Tahu nggak ini ada orangnya nggak ini yang lihat saya nih? Wah, saya bersyukur sekali ya bisa hadir di sini untuk sharing dan berbagi ya. Terima kasih buat Bapak Ibu juga yang sudah hadir di sini malam ini. Jempol deh buat Anda semua bisa ini ya ikut dari awal sampai saat ini. Jangan ngantuk ya. Nanti akan ada kuis-kuis. Nah, simak-simak ya gitu. Nah, ini nanti kalau ada pertanyaan tentang produk-produk atau apa, nanti bisa ditanyakan ya di sesi breakout room, dan nanti kita juga punya training lain ya, jadi nanti bisa diikuti oleh semuanya, nah sehingga kita bisa punya penjelasan ya tentang apa sih produk Faras itu. Nah, ini sambil ngomong nih, saya mau share screen dulu sebentar. Nah, ini dia. Peluang bisnis Faras ya, simple dan mudah dijalankan. Seperti apa? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Tak kenal nama kata sayang nanti ya. Kalau ada agen-agen baru ataupun ini ya para undangan. Nah, kita kenalan dulu. Nama saya Desinita ya. Teman-teman agen saya dan beberapa customer saya itu biasa panggil saya Mama Ros ya. Nama andalan itu Mama Ros. Nah, saya agen Faras, ini dari Kota Malang ya, dan saya bekerja di suatu perusahaan perbankan di Kota Malang. Ini saya pulang kerja tadi jam berapa, jam 6 gitu ya. Nah, ini masih cantik nggak? Karena memang tuntutan pekerjaan harus seperti itu ya. Nah, ini saya mau cerita dulu nih, awal-awal ketemu Faras itu karena apa ya? Karena apa? Nah, ini dia bisa dilihat. Ini karena anak saya. Ya, nih bisa dilihat. Kasihan sekali ya. Nah, ini anak saya Keanu itu sakit asma dari bayi ya, usia 6 bulan. Nah, kalau sekarang sudah 9 tahun umurnya. Nah, dia itu di Nebul sudah mulai bayi ya. Sampai ini mulai masuk sekolah SD kelas 1 itu semakin parah. Nah, dia tidak bisa sekolah kalau paginya itu tidak diuap atau dinebul. Dinebul seperti ini setiap pagi. Bahkan kadang kalau lagi parah 1 hari itu bisa 3 kali nebulnya ya. Nah, kalau yang tahu obat asma itu pasti tahu ya kira-kira saya berapa nih keluarin uangnya. Lumayan mahal nih bagi yang tahu ya. Kalau obat sekali nebulnya itu 35.000 ya, satu pasang ya, pulmicort sama Ventolin, itu berarti kalau misalkan kalau lagi terapi 1 hari itu 3 paket itu berarti kan 100, anggaplah 100. Nah, berapa kalau seminggu? Bisa 1 juta lebih ya. Berapa kalau sebulan? Kadang saya kalau ke dokter paru-paru itu, ya ini ya, 250 cuma dokternya aja. Jadi benar-benar
Waduh, benar-benar itu mahal sekali buat saya, ya. Nah, kemudian terapi Faras itu mulai Januari 2019 ya, dan saya terapikan memang langsung pakai Faras Lasik. Nah, itu butuh waktu 3 bulan sembuh asmanya. Puji Tuhan sekali melalui perantara Faras ini anak saya sembuh ya, dan sampai sekarang sudah tidak pernah lagi diuap atau dinebul, bahkan gembul sekarang ya. Nah, waktu itu saya memutuskan join member itu memang karena awalnya pasti pengen dapat harga murah ya, supaya anak saya ini kan bisa cepet ya sembuhnya. Dulu itu ya saya saking nggak punya uang, saya mau beli 1 botol Faras Lasik itu aja nunggu gajian loh teman-teman. Jadi kemudian saya nyoba 1 botol dulu, lalu selanjutnya saya memutuskan join aja ya, kayaknya pasti lebih enak ya, lebih murah ya, karena pengobatan anak saya ini tahu lah ya, pasti lebih dari 1 botol kan, bahkan bisa 10 mungkin ya, pada saat itu saya mikirnya begitu. Akhirnya saya cari cara untuk join member, karena saya nggak punya modal, nggak punya tabungan juga, saya lakukan itu pre-order ya, saya kumpulkan pembeli dulu. Singkat cerita nih ya, anak saya kan sembuh nih, nah akhirnya saya bergabung di Faras sampai seperti ini. Nah ya kan ya, kalau kalau saya pelajari Faras itu kan kok ternyata Faras itu MLM ya. Tapi betul ya. Jadi saya itu dulu tuh paling anti yang namanya MLM ya. Tapi ternyata saya itu ternyata nggak ngerti apa-apa tentang MLM yang benar itu kayak apa ya. Nah, namun akhirnya saya sekarang itu mengerti dengan benar bahwa Faras itu gimana, peluang bisnisnya gimana, dan cara-caranya bagi hasil juga itu gimana. Nah, akhirnya karena saya mengerti MLM yang benar, nah akhirnya saya sampai tahap peringkat sejauh ini ya, kalau yang tadi seperti dijelaskan Bu Hani. Nah, tapi kalau Anda semua tahu ya, Bapak Ibu semua tahu ya, saya itu dulunya itu kayak gimana sih? Apa saya itu langsung kayak gini gitu? Enggak. Nah, jujur ya, keuangan saya itu di tahun 2018 ya, sampai 2019 itu benar-benar dikatakan bisa buruk banget ya. Saya ini terpuruk sekali dimulai tahun 2018 sampai 2019 karena hutang saya banyak. Jujur aja, hutang saya banyak. Karena apa? Pengobatan juga ngerti sendiri ya. Gaji nggak seberapa, pengobatannya butuh banyak, hutang semakin lama semakin menggunung. Nah, gaji itu berasa minus ya, tabungan apalagi, waduh, sudah nggak punya tabungan sama sekali, sudah habis pastinya ya. Nah, gitu. Tapi gini, pada saat itu saya itu saya ini kan ya juga manusia normal ya. Nah, saya itu kepingin lah yang namanya saya itu hutangnya lunas, nggak punya utang lagi. Lalu saya itu ngelihat ini ya, kepingin lihat orang itu kok hidupnya kok enak gitu ya. Terus saya itu punya kebutuhan, keinginan ya, impian ya, lihat orang-orang itu rekreasi, ya. Kepingin nggak kira-kira lihat orang rekreasi, pergi ke sana, langsung berangkat. Lalu orang itu enak banget punya mobil, malah kadang ini ya gonta-ganti mobil dengan mudahnya. Nah, terus kalau orang itu apa namanya belanja-belanja di mall itu saya cuma ngiler, saudara-saudara. Saya ini cuma ngiler kepingin nahan gitu ya. Nah, apalagi kalau ngeliat, waduh, saya punya villa, teman saya, oh ini ayo pergi ke villa punyaku. Waduh, gila. Bayangin ya, saya sudah minder banget ya waktu itu. Nah, gini, ini ya, ini kira-kira keinginan dan kebutuhan saya waktu itu ya. Saya pengen apa namanya punya rumah yang kayak villa gitu ya. Terus setidaknya rumah yang sehat lah ya, yang nyaman gitu ya. Nah, ini apalagi kalau ini ada kolam renangnya. Waduh, ini rumah impian sekali nih. Wajar kan kalau saya mau kayak gitu, namanya kan impian, kepingin ya, kayak orang lihat kita kepingin gitu ya. Nah, terus saya juga kepingin yang namanya ini nih, liburan. Waduh, kayaknya ngeliat Mbak ini seneng banget ya liburan, nggak tahu nih di mana gitu kan ya, rekreasi bareng keluarga gitu kan ya.
kan kepingin, namanya orang kepingin ya. Bahkan kalau dipikir-pikir saya itu nggak pernah namanya rekreasi ya. Wisata itu saya nggak pernah. Jadi apalagi wisata jauh-jauh, wisata terdekat itu loh saya nggak pernah loh. Kalau saya sekarang di Malang, saya ke Batu itu nggak pernah. Jadi kadang kalau diajakin sama, ayo ke Batu, cuman paling banter ke Batos kayak gitu ya. Terus kemana? Karena apa? Karena nggak punya uang, mau berangkat tuh lo malu, mau diajakin siapa itu mau naik apa, ya kan? Mau ke sana itu anak saya sakit kan mikirnya kan gitu. Jadi sudah nggak kebayang. Tapi ini hanya jadi impian aja, kepingin rekreasi yang namanya jalan-jalan. Nggak tahu ini mungkin ada yang tahu ini di daerah mana ini ya. Ini saya hanya kepingin lihat, aduh bagus banget ya ini. Nah, terus saya juga kepingin lagi yang namanya punya mobil sendiri. Ini Mbak Cantik ini mobilnya Fortuner nih kayaknya. Nah, ini saya pengen banget loh, pengen punya mobil kayak gitu, kayak namanya impian ya. Nah, itu ada tujuannya. Saya kepingin punya mobil itu untuk anak saya, karena kan dia alergi debu, dia asma. Lalu saya itu pengen melindungi dia supaya dia itu terhindar yang dari namanya polusi udara, biar nggak bengek kalau orang bilang ya. Karena kan dari kecil dia itu kalau keluar naik sepeda motor gitu ya, dia tuh udah maskeran. Jadi jangan mau kalah sama anak saya. Nah, saya itu kemana-mana maskeran. Kita aja mulai baru-baru aja kan saat pandemi maskerannya kan ya. Nah, ini kalau yang di kanan ini sebenarnya cita-cita pribadi saya tuh kepingin sekolah ke luar negeri ya, tapi nggak keturutan sampai sekarang. Saya masih di sini-sini aja, bahkan keluar kota aja jarang, apalagi ke luar negeri ya. Nah, akhirnya saya pengen punya impian, ya sudah kalau gitu anak saya aja yang ke luar negeri, begitu ya. Ya, harapannya sih begitu supaya kalau kalau anaknya sekolah di luar negeri, nanti saya kan bisa sambang ke luar negeri. Kepinginnya gitu, itu tujuannya. Nah, itu impian saya. Nah, kita lihat. Ternyata kalau digambarkan di dalam ini ya, kelingkaran ya, keinginan dan kebutuhan versus ini ya versus pendapatan ini ya. Nah, ini gambar kebutuhan dan keinginan saya ini gede, besar ya. Ya enggak? Lingkarannya besar sekali. Tapi faktanya lihat sebelah kanan ini ya, pendapatan saya ini kecil. Ya, tapi apa daya, kalau saya lihat ini kan nggak seimbang ya. Ini dengan pendapatan saya anjlok ya, nggak mungkin ya. Wong saya aja mau makan aja susah, buru-buru mau gedein ini ya kan nggak pasti nggak mungkin ya kan ya. Nah, ini akhirnya ya keinginan saya ini harus pupus ya saudara-saudara. Akhirnya mau nggak mau ya ditunda, dicoret semuanya. Ya nggak usah dipikirin lagi, itu hanya impian belaka. Pikirannya kan seperti itu ya. Ya, terus habis gitu saya ini apa namanya kalau gimana caranya supaya pendapatan saya ini cukup ya? Akhirnya kan dipas-paskan ya. Yang tadinya nggak cukup ya harus dipas-paskan ya kan? Harus cukup supaya apa? Seimbang ya. Nah, ini semua dikecilin ini gambarnya kebutuhannya ini terlalu banyak, terlalu besar. Akhirnya saya kecilin, semuanya serba mepet, hidup pas-pasan kan. Kan keinginan kebutuhan coretin mana yang nggak perlu, sudah nggak usah ya. Lalu sampai ini apa namanya ada seorang teman saya ini bilang begini, loh kenapa nggak digedein aja ini pendapatannya, kenapa kok nggak dibesarin ini pendapatannya ini kenapa, kok malah keinginan dan kebutuhanmu yang kamu kecilin, kenapa kok nggak ini dibesarin aja, pendapatannya diperbesar supaya tercapai kebutuhannya, ya kan ini impiannya tercukupi. Supaya keinginanmu itu cukupi, berarti kamu tuh harus memperbesar pendapatan, ya kan? Nah, terus saya mikir tuh, gimana ya caranya itu, saya itu harus memperbesar pendapatan, gimana caranya, ya kan? Nah, akhirnya saya itu kepikiran begini nih. Nah, kayak mbak-mbak ini ya, berarti kan kalau saya ini harus memperbesar pendapatan, alternatifnya apa dong? Apa aja ini? Saya sempat mikir, apakah saya ini harus cari pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, ya kan? Pindah kerja gitu ya. Tapi saya ini loh hanya seorang pegawai bank biasa, nggak punya bekal, nggak punya skill. Saya ini loh cuman seorang sekretaris ya,
sekretaris apa sih kerjanya kan ya cuman gitu-gitu aja ya. Nggak punya pengalaman. Kalau mau pindah bank, dapat pekerjaan yang lebih mumpuni ya, gaji lebih besar, andai kata marketing gitu ya. Waduh, saya ini loh nggak punya pengalaman, ya kan? Terus kalau saya pindah bank lain, pindah pekerjaan lain, loh, umur saya ini loh sudah 35 tahun. Kalau orang lihat mungkin ya saya itu kepinginnya memang kelihatan seperti 25 tahun, tapi nggak menutup fakta ya, saya itu sudah 35 tahun ya. Nah, kalau cari pekerjaan lain itu saya sudah sekala sama anak-anak yang baru fresh graduate. Nah, terus lagian saya juga harus tes lagi, ya kan? Harus interview lagi. Bayangin ya, segitu itu saya itu harus melakukan rangkaian lagi. Aduh, males gitu kan ya. Aduh, kok ya capek, gak mungkin gitu ya kalau orang bilang. Nah, akhirnya saya mikir lagi nih, ini ya, coba kalau ada pekerjaan part-time nih, atau yang double job ya. Lalu saya berpikir nih, cari pekerjaan lagi yang kayak gini. Tapi saya itu mikir lagi begini, saya ini loh pulang kantor itu jam 6 sampai jam 7 malam. Bahkan tuh ya, saya ini di rumah juga ibu rumah tangga, udah pekerjaan double-double ya, sudah rasanya aduh aku tak sanggup gitu ya kalau masih kerja part time gitu ya. Bisa boyoan dan penuaan dini, bisa-bisa sampai kelihatan 40 tahun tua lebih awal nanti saya kalau kayak gitu ya. Sudah enggak, saya abaikan. Lalu alternatif yang terakhir nih, coba nih wira swasta sendiri. Wah, ini jelas-jelas kayak suami saya ya, seorang fotografer. Suami saya kan fotografer. Nah, pasti harus punya skill, harus punya alat, kamera, harus punya modal. Nah, udah saya nggak bisa. Akhirnya itu sudah urusan suami saya. Lalu saya mikir, kalau wira swasta apa saya ini coba buka-buka usaha catering gitu ya, atau usaha kue kering. Terus saya mikir lagi, tapi lo nggak punya skillnya buat kue, nggak bisa masak, rugi bandar kalau gosong semua ya kan nggak, waduh sudah nggak mungkin. Terus misal sempat kepikir memang buka usaha laundry ya saudara-saudara, tapi harus butuh kayak mesin cuci, tempat dan sebagainya. Kok tempat saya, rumah saya nggak layak ya, terus mesin cuci saya aja pas-pasan satu ini, terus dapat modal dari mana, modalku tak punya, begitu kan ya, waduh, susah dong kalau gitu ya. Nah, akhirnya saya ini coba mikir, gini, kira-kira bisnis apa ya yang cocok nih sama saya ini ya. Bisnis yang saya mau ini loh, yang kayak gini, ini loh yang modalnya kecil, resikonya kecil. Kalau bisa ya potensinya besar dong ya, potensi pendapatannya besar dong ya. Terus karena saya ini pengen bisnis yang masih baru, saya itu menginginkan adanya pengarahan, bimbingan, dan dukungan. Nah, yang paling penting kan bebas waktu ya. Nah, karena apa? Kan saya masih kerja di bank, masa mau resign tambah nggak cukup nanti uangnya, kan begitu ya. Lalu saya juga mau sistemnya itu yang sudah terbentuk, jadi nggak perlu lagi lah bikin-bikin sistem baru, ya kan? Betul ya. Nah, terus saya juga mau yang kalau misalkan saya ini buka cabang gitu, ekspansinya mudah gitu kan ya. Nah, kira-kira ada nggak ya yang bisnis kayak gini ini, ada nggak ya? Nah, coba-coba dipikir-pikir, ada nggak kira-kira bisnis yang sesuai, yang seperti yang saya pingin gitu, yang seperti itu. Nah, saya mikir-mikir, kayaknya nggak ono gitu ya, kayaknya nggak ada. Tapi terus setelah saya itu sambil balur-balur anak saya ya, lalu saya itu kepikiran gini, loh, kenapa mesti cari bisnis lain? Ya kan? Loh, kenapa kok nggak Faras aja? Ya toh, ya kan ya. Loh, anak saya aja sembuh pakai Faras. Ya toh, asma ini sakit berat loh. Dari bayi pula. Terus sudah jelas produknya pasti berkualitas. Ya kan? Kalau dijual lagi, pasti bisa nambah penghasilan saya. Udah otomatis penghasilan saya ini nambah, ya kan? Ya. Lalu 2 tahun lalu, saya itu akhirnya memutuskan ya, jalankan bisnis Faras ya. Dan saya juga nggak cuma memutuskan, tapi saya tuh langsung ambil tindakan. Saya itu loh belajar gimana, apa sih produk Faras, terus seperti apa sih Faras itu cara kerjanya, terus
peluang bisnisnya itu seperti apa. Lalu saya mencoba langsung ini belanja 1 poin, sistem pre-order juga, tapi langsung beranikan diri belanja 1 poin, kurang-kurang dikit gaji dimasukkan supaya pas 1 poin, ya kan. Lalu saya niatnya awal itu ya udah deh nggak apa-apa kalau memang nggak laku pun ya saya pakai sendiri toh ya saya butuh ya buat keluarga kayak gitu ya. Itu awalnya. Tapi kalau memang saya ini ya sudah nggak apa-apa biar kalau anak saya sembuh, saya ini bisa bantu orang lain, ya kan? Ini niat saya awalnya gitu. Saya pengen bantu orang lain. Sudah deh, nggak apa-apa. Yang penting info-info supaya orang lain yang sakitnya kayak anak saya atau yang sakitnya berat-berat begitu, itu bisa sembuh juga. Nah, kayak gitu. Lalu ternyata ini ya, Faras itu ada. Ternyata seperti itu. Setelah saya pelajari, saya tekuni. Nah, ini saya kasih tahu nih keunggulan bisnis Faras ya. Nah, ternyata produknya itu berkualitas ya. Produknya ini laris luar biasa ya dan repeat order. Mudah dijual ternyata itu dari harga 35.000 sampai 350.000 macam-macam ya. Nah, yang kedua ini pangsa pasarnya itu tidak terbatas. Nah, kenapa kok nggak terbatas? Karena apa? Dari bayi sampai manula itu semuanya aman pakai Faras ya. Terus pria dan wanita semuanya bisa pakai ya. Nah, terus yang ketiga ini bisa dijalankan part time ya. Ini bebas waktu ya. Karena kalau saya ini kerja kantoran, misalkan Anda habis kerja lain gitu ya, keluar kota, ini Anda atau saya juga pasti bisa ya kerjakan bisnis Faras ini karena kan part-time ternyata bebas waktu. Nah, lalu yang keempat ini bisa dilakukan dengan online ya, karena kan ini digital marketing ya. Ini cocok untuk bisnis sekarang, apalagi pandemi ya. Pokoknya asalkan ada internet, nah ini kita bisa jualan. Nah ini sangat booming ya bisnis era-era pandemi, ya kan? Nah terus yang kelima ini ternyata keunggulan Faras ini ada pelatihan dan mentoring gratis, nggak perlu bayar ya. Ini yang paling enak. Jadi dari dasar sampai nanti pendidikannya itu jadi leader, semuanya itu gratis, semua nanti di mentoring sama mitra atas. Nah, kan enak sekali, ini sudah cocok nih jadi bisnis idaman ini, cocok nggak? Nah, yang keenam, yang ini ya, ini yang paling bagus nih, bisa diwariskan. Bisa diwariskan ke anak kita. Bahkan nanti kalau bertahan terus ini ya bisa cucu-cucu kita itu juga bisa. Kan keren bisa diwariskan bisnis 1000 tahun ya. Wow, mantap ini, luar biasa sekali Faras ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, penasaran nggak? Gimana sih caranya memulai bisnis Faras? Nah, memulai bisnis Faras yang luar biasa ini ada 2 caranya, yaitu ini ya, join dengan paket kesehatan, kita sebutnya paket kesehatan ini Faras, dan yang kedua ini paket perawatan kulit, ya ini Anava, ya. Nah ini dia. Nah berapa sih modal yang kita keluarkan untuk menjadi agen Faras? Nah ini sekitar 2,8 juta sampai 3 juta kita sudah bisa mendapatkan hak keagenan ya dengan membeli paket bisnis ini ya. Ini boleh campur, boleh mix campur-campur ya. Ya, ini kalau yang kita bisa lihat ini ya, ini yang paket A, ini Faras natural oil dan yang paket B ini isinya semua Faras klasik. Nah, kita ini bisa belanja mix all product. Nanti bisa tanya ke pengundang ya, apa aja ini. Boleh nih, silakan dipilih. Nah, ini dia. Ini ada promo join member awal bulan loh. Ini ya, bagi member yang mau join ini menjadi agen Faras. Nah, ini cukup kalau yang pilih sukanya yang Faras klasik, ini cukup dengan modalnya 2.975.000 saja. Ya, ini bisa dapat 10 Faras klasik nih ya, sama 1 Faras natural oil yang 60 mili. Nah, enaknya lagi, kita itu punya promo awal bulan itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, nah ini kita bisa dapat lagi bonus produk ya, dapat 1 nih Faras klasik sama Faras yang ini ya minyak telon Avera.
Ini bisa dibuat anak-anak ataupun orang tua ya, ini buat gatal-gatal biduran, anak-anak juga orang tua juga suka pakai ini. Nah, yang ini terbaru ya. Ini namanya ini essential oil citronella. Ini dapatnya segini. Ini berapa nilainya, Mbak? 445.000. Jadi dengan bayarnya cuma 2,9-an ini ya, totalnya dapat 10 plus 1 plus 2 produk ini. Keren kan? Ya. Nah, ini untuk yang paket bisnis yang Anafa. Ya, yang ini yang perawatan kulit, tapi ini yang khusus untuk perawatan wajah ini bukan hanya dipakai untuk wanita ya, tapi pria juga pakai, bahkan suami saya sudah mulai pakai. Ini keren banget, produknya bagus ya. Nah, ini produk ini cukup dengan membayar 2.840.000. Ini Anda sudah dapat 7 paket ya. Lalu promonya apa, Mbak? Dapatnya gratis ini lagi nih. 1 paket Anafa, jadi 7 plus 1 bonusnya. Keren kan ya? Nah, ini dia. Ini promo kejutan ini. Terkejut. Saya juga terkejut kok awalnya tahu ada promo seperti ini ya. Kalau ini adalah gabung member Faras 500.000 ya. Ini sudah bisa mendapat hak keagenan. Nah, ini namanya paket reguler ya. Nah, ini yang luar biasa lagi. Ini Anda bisa tebus murah karena ada diskon 50.000 ya. Ini bisa dilihat ya, kalau isinya ini Faras Klasik sama Faras Natural Oil bisa Anda total dari 350.000 dan 175, ini 525 loh totalnya. Itu kalau paket regulernya kan 500.000. Nah, Anda dapat promo lagi diskon 50.000 hanya dengan 450.000. Ini luar biasa loh. Ini namanya promo kejutan ya. Nah, pilihannya ada 3. Ini yang pertama ini Faras, yang paket Faras yang kesehatan ini. Nah, yang kedua pilihannya adalah ini ada minyak angin VR79 ya. Ini VR79 Rose dan ini VR79 yang ori. Masing-masing dapat 6, jadi totalnya ada 12 ya. Ini kalau di total normalnya ini 510. Tapi kita bisa bayar dengan 450.000. Nah, yang kedua kalau yang suka essential oil nih ya. Nah, ini kita dapatnya 10, tapi kita dapat 5 macam. Ya, begitu. Loh, kalau yang ini apa, Mbak? Ini namanya paket member regulernya yang Anafa. Nah, ini nggak ada diskon ya, tapi ini dapatnya lebih heboh lagi, lebih luar biasa lagi, ya. Karena ini bayarnya 500.000, dapat 4 paket, plus ini ya, ada katalog cantiknya, lalu ada post cantik juga. Nah, ini kita bisa dapat lotion parfum dengan harga 135. Ini lebih gila daripada yang tadi. Betul-betul lebih luar biasa kalau saya bilang, ini heboh banget ya. Nah, tapi kalau yang paket reguler ini semua tidak free ongkir. Semua bayar ongkir. Nah, loh Mbak, saya kepengen yang mau free ongkir, Mbak. Yang mana ya, Mbak, ya yang mau free ongkir? Nah, yang tadi joinnya pakai paket bisnis ya. Paket yang 2,8 juta tadi sama sampai 3 juta. Nah, itu free ongkirnya. Keuntungannya apa, Mbak? Selain free ongkir, member paket bisnis ini yang pertama free ongkir ya, yang kedua harga jauh lebih murah karena harganya bayangin aja ya, 10 Faras Klasik tadi dengan harga 2,9 plus ditambah 1 lagi bisa berapa? Bisa hitung? Ya, silakan dihitung sendiri. Nah, terus masih dapat hadiah langsung kayak tadi ya, ada 3 macam tadi itu ya. Nah, ya kan? Nah, terus keuntungannya lagi, kita ini punya ready stock ya. Nah, kalau kita jualan offline, bisa pajang nih di depan. Kalau ada orang lewat sambil pasang banner nih, nah orang datang, oh barangnya ready stock kan, wah lebih seneng ya. Kalau misalkan kita nggak punya barang, terus kita nggak ready stock, masih dipesankan gitu ya, ya nanti orang, oh Mbak, aku sudah kepingin beli, tapi kok barangnya nggak ada. Nah, itu karena kita nggak joinnya paket bisnis. Coba kalau kita joinnya paket bisnis, itu ready stock. Nah, enak kan? Nah, yang kelima ini keuntungannya lebih besar ya. Dan yang jelas putaran keuangannya lebih cepat ya. Kalau keuntungannya lebih besar, income-nya pasti puluhan ya. Bahkan ini
ratusan juta ya bisa dapat ya per bulan loh dari Faras, ya kan? Ya, terus ini ya, kalau mau tahu apa sih Mbak, kalau saya sudah jadi member keuntungannya apa ini? Bisnis Faras nih keuntungannya apa jadi member ya? Yang pertama, kita dapat keuntungan eceran 20-30% ya. Lalu yang kedua, kita bisa dapat bonus promo awal bulan. Nah, beda lagi sama yang tadi, bonus promo awal bulan. Lalu nanti saya jelaskan di belakang. Nah, yang ketiga ini ada namanya bonus promo loyalitas. Wow, apaan lagi itu Mbak? Nanti saya jelaskan lagi ya. Nah, yang keempat ini dapat hak keagenan. Untuk apa? Untuk membangun jaringan. Loh, dapat apa lagi? Kok banyak ya Mbak bonusnya? Iya, saya juga terkejut kok. Banyak sekali bonusnya. Ini mulai bulan promo ini ya, bulan Oktober nih ya. Jadi Anda semua beruntung yang join sekarang. Ini kita ada namanya bonus sponsoring. Lalu ada lagi yang namanya bonus produk, bonus uang. Nah, ada juga promo kompetisi ya. Nah, ini saya kasih tahu. Keuntungan ecerannya yang 20-30% itu apa? Saya kasih contoh aja yang Faras Klasik. Faras Klasik ini 350.000 ini kita jual. Ini wajib harga standar seluruh Indonesia. Tidak boleh ditawar. Semua agen wajib jual harga standar 350.000. Kalau enggak nanti Anda bakal dosa ke perusahaan Faras karena udah aturan dilanggar Anda dosa begitu ya. Jangan sampai ya, jangan ya. Kita supaya menjadi agen yang jujur aja jualnya 350.000 dan ini standar seluruh Indonesia. Kalau itu agen resmi pasti jual harga standar seluruh Indonesia. Kalau Anda jual di bawah harga, kalau Anda lihat di marketplace ada yang harga lebih murah, itu pasti bukan agen resmi. Bisa jadi itu adalah agen abal-abal atau dia jual barang palsu. Jangan sampai tertipu ya seperti itu. Kasihan karena belinya mahal walaupun meskipun agak murah, tapi kalau kita belinya mahal kan nggak sembuh nanti ya. Nah, kita bisa lihat nih, ternyata harga pokoknya Faras Klasik itu 285.000. Wow, labanya berapa? Labanya gede loh. Gede nggak ini? 65.000. Ya kan? Tapi jangan salah loh ya, ini kelihatan besar ya labanya ya, tapi jangan salah ya. Tapi tunggu dulu ini, jangan fokus di penjualan eceran. Karena kalau fokus di penjualan eceran, kita pasti akan kesulitan dapat income ya, puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan. Loh, kok bisa begitu? Nah, ini nanti saya jelaskan. Karena ini hanya jualan ecer aja ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada langkah awal ya. Langkah awal setelah kita menjadi member. Nah, ini ada promo belanja awal bulan. Nah, kita bisa dapat kesempatan belanja promo awal bulan ini. Ini adalah bonus ketika kita repeat order 1 poin. Nah, bisa dilihat nih ya. Belanja ulang 1 poin. Hadiahnya hampir sama loh kayak tadi. Bedanya apa? Ini kalau hanya belanja 1 poin, kita tidak perlu bayar starter kit-nya, tapi kita cukup bayar kalau isinya cuma Faras Klasik kayak tadi 2.475.000. Bisa dapat hadiah ini 1 poin ya. Nah, bisa dicatat, mungkin bisa di screenshot, nggak apa-apa. Nah, kemudian apalagi kalau mau beli belanja yang 2 poin, dapatnya lebih heboh lagi, lebih luar biasa. Banyak ya, ini senilai 855.000. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau yang di sebelahnya ini promo repeat ordernya yang paket yang kecantikan ya, yang Anava Secret. Kecantikan dan kegantengan karena buat cowok juga. Nah, kalau yang tadi 2.840 join membernya itu baru dapat 7 ya. Ini kita dapatnya dengan harga 2.340, kita dapatnya 7 plus 1. Jadi 8. Keren nggak? Nah, kalau mau nambah puts bisa tambah 90.000. Keren loh ya ini ya. Nah, kemudian ini kayak tadi yang saya kasih tahu. Namun kemudian jika kita rutin belanja repeat order 1 poin ya kan, maka mulai bulan Oktober ini itu kita akan mendapat bonus uang bulanan sebesar 100.000. Enak banget kan ya? Nah, ini kita harus loyal dulu. Belanja dulu 1 poin.
kemudian kita akan dapat 100.000. Nah, ini enaknya langsung masuk ke rekening kita bulan depan loh ya. Ini di antara tanggal 9 sampai 15 pada bulan berikutnya. Wow, keren sekali loh ya. Anda beruntung loh ya ini. Nah, ini ada lagi Mbak, bonus sponsoring. Bonus apa lagi nih Mbak? Nah, ketika Anda menjadi member Faras, itu Anda kan sudah bisa merekrut agen berikutnya ya. Nah, tiap rekrut agen itu kalau agen Anda itu belanja paket reguler, itu Anda bisa dapat bonus uang senilai 75.000 ya. Nah, kalau Anda itu rekrutnya itu ternyata agen Anda itu joinnya paket bisnis, dapatnya itu 200.000 loh. Besar loh ya. Nah, enak kan daripada yang paket eceran tadi, ya mending ini ya, kalau dipikir-pikir ya. Nah, ya kan? Nah, ini bonusnya ini ditransfer setiap hari Minggu, minggu depannya. Setiap hari Rabu, minggu selanjutnya. Wah, ini yang ngantuk-ngantuk, jangan ini ya, jangan salah ini ya. Setiap hari Rabu, minggu selanjutnya. Wow, terlihat besar bukan? Tapi ternyata itu bonus tuh masih kecil. Bener loh. Ini bonus segini ini masih kecil ya. Ini kalau sampai Anda berhasil melatih setiap agen dan berkembang di kota masing-masing, itu akan terlihat, itu akan benar-benar jadi besar. Bukan hanya kelihatan, tapi betul-betul jadi besar ya. Nah, ini dia. Ini tadi yang bonus produk ya, bonus repeat order tadi. Ini yang kalau kita ini apa namanya dapat ini ya, membangun jaringan ya. Kalau kita ini membangun jaringan, kita akan mendapatkan berbagai bonus ya, mulai bonus produk. Nah, nanti ada juga bonus uang seperti ini ya. Nah, untuk perhitungannya nanti kita bisa belajar lebih lagi, nanti dilatih lebih jelasnya di training business plan. Ya, gitu. Nah, ini dia potensi terbesar dari bisnis ini adalah bonus uang ya. Nah, yang tadi itu masih kalah sama ini. Nah, ketika kita itu membangun jaringan, kita itu sebenarnya nggak perlu sangat ahli dalam berjualan, itu nggak perlu. Kita itu nggak perlu yang sampai pinter jualan. Oh, nggak perlu ya. Kita ini cukup aja ya. Kita itu hanya perlu menjual 1 poin aja. Nah, itu kalau 1 poin kan bisa mix tadi ya. Nah, ini kalau saya ini setarakan 9 Faras klasik dalam sebulan itu 1 poin ya. Nah, dan kita merekrut 6 orang saja ya. Yang 6 orang itu kita latih menjual 1 poin dalam sebulan. Nah, cuman itu aja. Jadi, gimana kita belanja 1 poin ya, kita bisa jual hanya 1 poin saja sebulan dan kita berhasil merekrut 6 orang dan melatihnya supaya bisa menjual 1 poin dalam sebulan juga. Nah, itu caranya sederhana sekali bukan ya? Cuman begitu. Nah, berapa potensinya bisnisnya? Berapa potensinya? Wah, ini coba bisa dilihat sampai ke bawah. Jeng-jeng ini ya. Ada 120 miliar. Ini per bulan loh. Ini besar apa kecil? Dibandingkan yang tadi besar. Apa kecil? Besar ya, 120 miliar. Wih, gila ya. Gila loh ini. Nah, ya. Gitu. Nah, ini selain itu kita juga bisa mendapatkan promo kompetisi. Setiap tahun ini berubah sih kalau setiap tahun, tapi promo kompetisi di 2021 ini dapatnya ini ya. Ini ada iPhone, ada mobil, ada rumah mewah. Nah, ini yang penyemangat kita untuk membangun jaringan. Saya semangat nih kalau mau bangun jaringan, kalau ada promo kompetisinya ini. Betul nggak? Biasanya kalau dikasih hadiah kan pasti semangat, ya kan? Nah, kalau dipikir-pikir, Mbak, ada nggak sih yang berhasil mendapatkan promo kompetisi ini? Ada nggak? Nah, nih ya, ada loh ternyata. Ya, ini ya, kayak gini nih. Nih, ini sudah ada yang membuktikan. Ini bukan abal-abal, ini Bu Jen yang di leader saya yang pertama tadi itu sudah membuktikan beliau sudah dapat mobil dan rekan-rekan saya yang lain ya. Ini juga sudah dapat iPhone ya, keren loh ya. Nah, ini
saya sudah buktikan sendiri. Ini saya sudah buktikan sendiri. Saya sudah sah dapat iPhone ya. Nah, ini dicapai 3 kali nih saya sudah sah. Jadi dapat iPhone. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Kok ada gambar mobil ya kayak gini ya. Saya mau cerita sedikit nih. Dulu waktu awal tahun 2019 tuh sebenarnya saya itu nggak pernah sedikit pun terlintas bahwa minyak yang sembuhkan anak saya ini bisa bantu sekian banyak orang sembuh. Dan produknya bisa sebagus ini nih saya nggak menyangka. Dan saya juga nggak menyangka bahwa saat saya sudah mulai meniatkan ya, menolong orang, pakai Faras, itu ternyata agen-agen saya itu mulai bertambah banyak. Nah, yang paling saya nggak menyangka, di saat pandemi dimulai ya tahun 2020 itu ternyata omset saya itu malah naik tajam. Ya, saya sudah mendapat reward sepeda motor ya tahun kemarin ya. Dan saya dari hasil menabung penjualan Faras ya, ini saya tabung, saya sisihkan. Ini saya memang karena tadi di awal saya pengen punya cita-cita pengen punya mobil ya, jadi saya nabung karena kan sudah memperbesar pendapatan, akhirnya tercapai ya kayak gini-gini ya. Ini enggak abal-abal karena ada foto aslinya kayak gini. Ini saya beli mobil tanpa kredit, saya bayar tunai. Betul, karena saya nggak mau hutang, nggak mau nambah hutang, karena ini saya beli mobilnya itu tunai, sah ya. Nah, terus ini saya bulan Juli kemarin nih juga saya dapat iPhone. Nah, dan yang jelas, yang pasti ya, ini ekonomi keluarga saya itu membaik pada saat pandemi. Suami saya nggak ada pekerjaan, itu justru ekonomi saya membaik, betul-betul membaik. Jadi bahkan ya saya bisa jalan-jalan gratis, keliling ke wisata kemana aja itu kadang sudah langsung berangkat kayak gitu ya. Nah, ini yang nantinya lebih seru lagi, itu ada jalan-jalan gratis Faras ya, ini ke Bali. Saya boyong suami dan anak saya. Itu dari Faras semuanya nanti. Itu acara ulang tahun Faras ini saya boyong keduanya. Jadi kami berangkat bertiga. Ya keren kan nih bisnisnya. Nah, selain saya, masih ada nggak Mbak yang lolos lagi yang bisa capai ini peringkat gitu? Kok kayaknya kok sulit gitu? Oh enggak, lihat nih, masih banyak. Nah ini ya, masih banyak bahkan agen baru ini new leader, ini agen baru ini juga bisa. Jadi ya mendapatkan iPhone. Jadi asalkan kita mau berjuang dan mau ambil tindakan ya dan mencoba. Nah, ini daripada saya bicara sendiri nih, ini saya mau panggilkan juga nih. Kalau tadi ini kayaknya semuanya isinya ibu-ibu cantik-cantik. Nah, ini ada satu nih yang mencolok mata ini. Ada satu seorang bapak yang ganteng ya, ganteng di antara para wanita. Guys, ini bapak leader kita. Nah, ini saya mau undang nih gimana sih kisahnya perjuangannya di Faras nih ya? Kok bisa sampai bapak ini lolos promo kompetisi, bahkan ini istrinya, ini Bu Syafang yang tadi menyampaikan produk tadi ya, ini juga lolos loh. Lolos berdua, keren banget kan ya. Nah, sekarang ini langsung aja nih saya mau panggilkan Pak Yuda Hermawan ya. Ini beliau ini suami dari Ibu Syafang ya. Pak Yuda mungkin bisa langsung nanti masuk, bisa di mana ini saya stop share dulu. Nah, selamat malam Pak Yuda. Malam Bu Desi. Ya silakan Pak, mungkin bisa cerita-cerita. Ya. Oke, saya berbagi testimoni ya. Perkenalkan, nama saya Pak Yuda ya. Semangat pagi teman-teman. Pertama-tama saya akan menceritakan bagaimana dulunya sebelum mengenal bisnis Faras. Saya mulai bekerja pada tahun 1994 ikut perusahaan orang. Kita kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Penghasilan ya pas-pasan aja, sekedar cukup. Kehidupan itu sangat membosankan karena nggak ada gregetnya lah. Bosan gitu. Kemudian pada tahun 2000 saya mulai merintis usaha sendiri dengan menjual ikan hias air laut. Karena saya mengerjakan usaha ini, karena yang mengerjakan usaha ini sangat jarang.
Jadi dalam usaha ini saya, wah ini nggak ada saingan, ini mungkin lebih enak lah. Tapi dalam usaha ini akhirnya mengarah kepada jasa pembersihan akuarium. Semakin lama pelanggan itu sangat banyak. Karena saya bergerak di bidang hewan peliharaan. Waktu untuk libur itu tidak ada, tiap hari kerja. Saya jadi terikat. Saya punya pegawai di saat-saat sibuk, kadang pegawai itu tidak masuk, menyebabkan saya sering stres. Biasanya setiap liburan Lebaran, karena liburnya sangat panjang, saya pasti setahun sekali mesti mampir ke UGD. Karena penyakit mah kambuh boleh disebabkan oleh pikiran stres. Gara-gara sering ke UGD, saya pasti ke UGD itu saya minta disuntik ya, karena saya pakai obat promak, obat apa itu nggak mempan. Akhirnya muncullah alergi obat. Kemudian saya berpikir, wah ini kerjaan ini nggak diteruskan, nggak ada hasilnya. Penyakit malah datang terus. Kemudian pada tahun 2010, saya mulai menjalankan bisnis online. Mulai dari zamannya jual di Facebook, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, saya sudah lakukan semua. Pertama-tama itu sih enak, karena saingan belum ada, masih jarang orang jual online. Tapi semakin lama, semakin tahun, semakin banyak penjual yang ikut jual online. Sehingga di dalam marketplace itu jadi red ocean, harga saling hancur-hancuran. Itulah bisnis di marketplace. Kemudian bagaimana saya mengenal Faras ini? Saya mengenal Faras karena saya lagi cari obat untuk menyembuhkan asma saya. Udah berbagai macam obat saya coba, belum sembuh juga. Akhirnya saya mencoba Faras karena testimoninya sangat banyak. Saya langsung membeli dengan harga member karena saya sebagai pedagang itu saya mesti cari harga yang lebih murah. Saya nggak mau kejerumus dengan harga yang mahal. Nah, dengan sembuh dari Faras, saya mulai mencoba untuk menjalankan bisnisnya. Apa sih keuntungan menjalankan bisnis Faras? Pertama, saya mendapatkan penghasilan tambahan dengan laba yang cukup baik karena harga ditetapkan sama di seluruh Indonesia oleh perusahaan. Kedua, saya memakai produk-produknya secara gratis, terutama Faras Klasik, karena dari bonus, dari promo dari perusahaan. Ketiga, saya sudah pernah menjalankan bisnis networking ini 2 kali, tapi belum berhasil. Hasilnya tidak kurang bagus lah. Baru di bisnis Faras ini ternyata saya bisa. Saya baru bisa dapat penghasilan dari Faras ini. Saya menjalankan beberapa bulan saja sudah ada hasilnya. Disinilah mindset saya mulai berubah. Ternyata saya ini bisa menjalankan bisnis. Keuntungan yang keempat, ada training dari perusahaan dan mitra atas, sehingga merubah saya menjadi orang yang lebih percaya diri dan lebih positif. Keuntungan efek keuntungan yang kita mungkin nggak tahu. Kita akan mempunyai banyak sahabat di seluruh Indonesia. Kita nggak akan menyangka bahwa kita mempunyai teman dari Sabang sampai Merauke. Itulah keindahan dari bisnis networking. Di tahun 2021 ini, saya dan istri sudah kualifikasi 6 kali, hadiah iPhone 2 kali. Nah, itu masa depan bisnis Faras ini sangat cerah. Karena bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan dengan kualitas yang sangat bagus. Mungkin sekarang hidup Anda lagi banyak masalah kesehatan atau masalah keuangan. Anda sudah putus asa, tidak punya harapan. Mulai malam ini, dengan bisnis Faras ini, nyalakanlah sebuah lilin pengharapan yang baru. Kesempatan selalu menunggu untuk diubah menjadi keberhasilan. Dan hanya orang yang mau berusaha yang bisa melakukannya. Kutunggu sukses story Anda. Terima kasih, Bu Desi. Waduh, keren Pak Yuda. Saya terkesima loh Pak, luar biasa loh Pak ya. Saya apalagi
suami istri bersama-sama ngerjain Faras, keren sekali ya Pak Yuda ini. Sampai-sampai ini ya Pak, positif banget ya Pak, dulu nggak berhasil di MLM ya Pak, sekarang sudah dapat penghasilan ya. Waduh, keren loh. Saya ngelihatnya itu, waduh, saya masih kalah jauh kayaknya ya. Sama-sama belajar ya. Iya, kita sama-sama belajar di Faras ya, betul-betul. Jadi jangan takut ya, jangan takut ini ya, jangan takut kita ini gagal ya, karena semuanya pasti bisa, karena kita belajar semuanya awalnya ya. Nah ya, ini terima kasih Pak Yuda waktunya. Terima kasih, ya Desi, ini ya. saya mau lanjutkan sedikit nih ya. Iya, bentar tadi lanjut sedikit. Nah, ini ya, saya ini mau cerita sedikit tadi. Tadi menanggapi ceritanya Bu Jin ya, yang tadi soal kucing ya, saya ulang lagi ya, seperti cerita 3 ekor kucing di awal ya, yang disampaikan Bu Jin tuh, mungkin tadi ada yang belum gabung ya. Nah, ini tadi ada berapa ekor kucing sih sebenarnya yang tadi di atas pagar itu tadi ya. Nah, ternyata itu kok masih 3 ya? Kok masih 3 ya itu kucingnya ya? Karena apa? Karena yang meskipun yang 2 itu memutuskan untuk mengejar kucing betina, tapi kenyataannya 2 kucing itu hanya berpikir saja dan cuman memutuskan di pikiran, ya, dan belum mengambil tindakan. Nah, maka diperlukan tindakan ya, take action ya. Jangan hanya diputuskan, tapi itu juga ini ya, harus dilakukan. Kita harus cari cara supaya kita ini seperti Pak Yuda menambah penghasilan, bahkan seperti saya yang akhirnya memperbesar pendapatan saya. Nah, kita harus seperti itu. Nah, ini ada katanya Pak ini ya, Pak Tung Desen Waringin ya, ini orang sukses itu juga takut, ragu-ragu, malas dan khawatir. Hanya saja walau takut, ragu-ragu, malas, khawatir, orang sukses itu tetap take action. Awalnya saya ya ragu-ragu, awalnya saya ya khawatir, ya malas. Tapi akhirnya saya ambil kesempatan untuk ini, ambil tindakan take action. Nah, akhirnya saya bisa keluar dari hutang. Seperti itu ya. Nah, ini ayo teman-teman, jangan lewatkan, ini adalah kesempatan emas. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Jadi yang promo-promo seperti itu tadi itu bisa jadi hanya bulan ini loh, belum tahu bulan depan ada lagi apa tidak, kayak gitu. Jadi jangan ragu, buruan bergabung ya di Faras supaya kita menjadi agen penebar kebaikan. Nah, ya, ini ya, tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Ya, take action, miracle happen. Ya, ambillah tindakan, maka keajaiban terjadi. Mujizat terjadi ke saya dan ke semua rekan-rekan yang mau mengambil tindakan. Nah, begitu saja pesan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Nah, bentar lagi ini mau saya kembalikan ke MC. Nah, terima kasih ya. Ini salam sehat, kaya, bahagia. Saya kembalikan ke Bu Hani. Wow, tepuk tangan dulu deh nih buat 4 narasumber kita yang luar biasa ya, semangat. Ini Bapak Ibu masih semangat nggak ya? Coba saya pengen tahu nih, makin malam gimana ini ya? Makin semangat atau makin ngantuk? Semoga sih nggak ngantuk ya, karena ini luar biasa loh. Ini bahkan walaupun saya udah beberapa kali ya ikut, tapi ini makin lama tuh makin keren deh pokoknya ya, dan selalu banyak hal-hal baru di Faras ini ya. Wah, masih semangat ya? Mau hadiah? Sip. Yang tadi nggak menyimak, wah kuis. Pokoknya nanti kuisnya nggak jauh-jauh dari situ pokoknya ya, Bu Desi ya. Baik, terima kasih buat narasumber, Ibu Jane Christina, Ibu Syafang, Ibu Desinita, dan juga Pak Juda ya. Terima kasih sekali sudah sharing
membuat kita semua di sini termotivasi ya. Semoga menginspirasi juga dan bisa membantu membuka pikiran kita semua, bahkan ini ya, menyemangati juga ya ini ya, bahwa memang yang namanya bekerja itu tidak selalu harus di kantor ya, di rumah pun bisa kok maksimal ya. Kemudian tidak ada yang tidak mungkin, karena kalau kita lihat tadi yang sudah achieve tuh, yang sudah mencapai dan memiliki kesempatan untuk punya hadiah ya, untuk dapat hadiah itu banyak sekali ya. Jadi tergantung usaha kita sendiri. Bapak Ibu juga pasti bisa ya, karena saya pun juga ini semangat sekali ya di sini. Luar biasa sih, baru berapa bulan juga, tapi saya merasa bahwa di sini komunitasnya itu saling mensupport satu sama lain. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini benar-benar sudah berada di komunitas dan grup yang tepat. Saya yakin dan saya jamin ini Bapak Ibu akan berkembang. Balik lagi, tapi Bapak dan Ibu juga harus semangat ya. Jadi kita semua di sini saling mensupport satu sama lain. Nah, ini sebelum kita nanti akan ada sesi berikutnya dan kuis, saya minta foto bersama dulu ya, minta tolong on cam, biar ini masih banyak pesertanya ya. Ibu Lina, apakah sudah standby di sana? Ibu Lina yang cantik ini biasanya Bu Lina nih, membantu untuk foto session ya. Minta tolong on cam semua. Kita panggilkan dulu Ibu Lina. Mana Ibu Lina? Kita foto bersama dulu ya. Nanti habis itu baru kuis ya. Jadi sabar ya. Ikutlah sampai akhir. Halo Ibu Lina, mana Ibu Lina? Apakah bisa foto? Sudah bisa foto bersama? Ini on cam semua ya, biar kita juga kenalan satu sama lain ya. Oke, siap ya? Oke, sip. Gaya cantik semua ya. 1, ya, 2, 3. 1, 2, 3. Next. Banyak nih pesertanya malam ini. Keren banget. Senyum terus ya sampai akhir. Ya. Oke, udah. Oh, sudah Bu? Makasih, udah. Wah, nggak terasa ya. Ntar kalau mau terasa, foto-foto sendiri lagi. Nah, baik, terima kasih Bu Lina yang sudah mengambil foto kita semua. Sekarang kita mau masuk ke sesi kuis. Nah, ini dia ya. Siap-siap ya, ketik di chat ya. Jadi nanti kita main cepet-cepetan. Tolong nanti bantuannya mungkin saya minta bantuan Ibu Desi Nita dan siapa lagi nanti yang bisa menangkap peserta yang sudah menjawab dengan benar ya. Saya kepengen tahu nih, tadi pada menyimak atau tidak nih ya. Saya kepengen tahu pendirinya Faras ya. Bu, ini dulu ya, apa namanya, buat non-member dulu ya. Oh iya, buat non-member. Oh iya, aduh terima kasih Bu Jan diingatkan. Ya, ini agen baru boleh deh, tapi yang gabung bulan ini. Waduh, ini gimana milihnya ya? Yang tahun lalu nggak boleh. Yang baru-baru bulan ini boleh deh, gitu ya. Yang baru ngaku. Baik, saya kepengen tahu pabriknya Faras itu ada berapa dan di mana? Ayo sekarang. Ayo yang menyimak ya. Oke, 3 Tabanan. Ini siapa nih? Tabanan ini Pak Hidayat. Pak Hidayat. Ini nama sebenarnya atau nama samaran? Pak Hidayat dari grupnya Bu Ervi. Oh, oke, good. Ya, satu sudah ya. Oh, saya mau mamer dulu nih hadiahnya. Nah, tadi ada yang menyimak nggak Bu Siafang tadi sharingnya? Ini ya, jadi ada 3 hadiah nih. Ini luar biasa ini. Ya, ini luar biasa sekali nih. Tuh. Namanya Faras Care Roll on Hot. Ya, jadi kita akan bagi-bagi. Jadi satu Pak Hidayat, boleh nanti ada yang bantu saya nyatet ya. Kemudian yang pertama udah ya, yang kedua sekarang.
Apa keunggulan bisnis Faras? Ayo, saya kasih clue ya, ada 6. Ada 6. Ayo, ketik, ayo cepat. Ayo. Pak Himawan saya tahu nggak boleh, Pak Himawan nggak boleh. Ayo, apa keunggulan dari bisnis Faras? Tadi udah disampaikan Bu Desinita loh. Ayo. Ayo. Ada 6 nih. Keunggulan ya. Ketiknya koma-koma. Kalau sekali enter semua dapat bocoran. Nanti copy paste. Beda sama keuntungan bisnis Faras ya. Ini keunggulan bisnis Faras. Ayo. Ada 6. Ayo menyimak tidak? Ada 6, ayo. Saya kasih clue deh. Oke, semua usia bisa pakai. Ayo, ada 6. Dari sisi produknya apa? Ini potongan 20-30% itu keuntungan bisnis Faras, bukan keunggulan. Nah, ini yang sering kali ini nih, ketukar. Siapa nih? Desi Natalia. Pelatihan gratis. Ibu Desi Natalia ya, ini dari agennya Bu Katarina ya. Bagaimana, Bu Jen? Boleh. Boleh ya, oke. Mungkin baru juga. Oke, sip, bungkus. Ya, jadi yang dapat kedua adalah Ibu Desi Natalia ya. Jadi tadi yang pertama Pak Hidayat, kedua Ibu Desi Natalia. Nah, sekarang yang ketiga, ya ada hop. Yang ketiga sekarang, ini semangat banget ya, saya senang kalau makin malam makin semangat ya. Yang ketiga adalah, tadi saya sudah menyebut ada Faras Care Roll on Hot. Ya. Ada 2 pertanyaan nih. Faras Care Roll on Hot itu ada berapa ukuran? Ayo, ada berapa ukuran? Kemudian kandungannya apa? Dan buat apa? Ya, 2. Ayo, ada 2 itu pertanyaannya, jangan cuma 2. Pak Himawan, saya. 2 ukuran yang lengkap. Oke, terus. Nggak ada ukuran 100 ml. Ayo, ini jawabnya harus 2 nih. Ukurannya ada berapa, terus ini kandungannya apa? Ini bagus banget loh. Jadi kalau ada agen yang nanti ditanya sama customernya nggak tahu kandungannya, dikiranya nanti dari punya tetangga sebelah yang kemarin disebut, misalnya apa care itu, karena ini beda banget, ini keren ini. Ya. Kandungannya apa itu disebutkan semua, Bu? Enggak, ada angkanya, Bu. Berapa macam tanaman gitu. Macam, ya. Jadi nggak usah disebutin itu ya, minyak apa, ada berapa. Itu soalnya kata kunci. Itu kata kunci dari semua produknya Faras tuh. Ada berapa ramuan di dalamnya. Nggak usah disebutin, nanti sampai malam nggak kelar-kelar. 108. Itu tadi Ibu Lela. Terus ini Ibu Lela ada berapa ukuran ya? Udah jawab belum ya? Bentar. Apa namanya tadi itu di atas agen agak lama, saya nggak mau. Yang agak baru aja Bu Evi ini agen barunya Bu Desi nggak? Bu Desi tahu kenal nggak? Nih. Ayo, ini jawabannya harus lengkap. Saya nggak mau pisah-pisah ya. Ada berapa macam ukurannya, kemudian kandungannya ada berapa. Lela Lia Fitria nih sudah nih 2 macam. Ya, 2 macam, 108 macam. Ini agen baru atau lama ya? Ini Ibu Linda ya? Agennya Ibu Linda. Kalau Bu Evi ini agen lama. Bu Lela Lia
Bu Lela, Lia, Fitria, Linda. Ini yang bertiga nih. Tasnya ini ada Bu Litati. Bu Litati ini baru sih. Oke, Bu Jen, yang mana ini kira-kira? Bu Litati ini kelihatan dari saya, bawahnya Bu Evi ini Bu Litati. Oh, Bu Lela belum agen. Bu Lela. Yang tadi Bu, dia udah jawab benar nih, Bu Lela nih. Di atas. Saya bentar. Ya, tadi udah dia. Ibu Lela. Lela cuma jawab 108, tapi nggak ada terusannya, Bu. Tadi sudah dia ada 2. Jadi dia udah memperbaiki 108 macam. Belum agen. Belum ya. 2 ukuran, dia jawabnya 60 mili, 100 mili. Ada yang betul nggak? Belum, Bu. Belum betul, Bu. Dia tulisnya 2 ukuran 60 mili sama 100 mili. Oh, ini nih. Ini, Bu. 2 ukuran 108 macam. Itu kandungannya minyak kelapa, peppermint, minyak kemiri, dan terus ada banyak lagi nih disebutin. Yang saya lihat Bu Litati sih tadi. Yang Bu Lela belum betul. Ibu coba scroll lagi. Oke, coba yang komplit. Ya, Bu Litati ini yang saya lihat. Bu Litati itu agennya siapa, Bu? Baru ya? Bu Lina Chandra. Oke ya, jadi Bu Litati ya. Nah, jadi tadi yang sudah ini udah habis ya, udah op ya. Udah ya, 3 ya. Kalau mau nanti beli aja. Ya, jadi terima kasih yang sudah menjawab. Jadi untuk para pemenang yang berhak ya, jadi nanti harap meninggalkan nomor telepon di kolom chat. Jangan lupa sebutkan di webinar apa, tanggal berapa, terus nomor handphonenya nanti biar panitia akan menghubungi ya. Pak Hidayat, kemudian tadi ada, siapa tadi yang kedua ya? Desi Natalia. Ya, Bu Desi Natalia, kemudian ini Bu Litati ya, yang ketiga. Nanti kita tanya ke ininya juga sih, ke leadernya juga. Leadernya. Pengundangnya ya. Oke, baik. Baru. Sip, jadi sudah 3 ya, sudah 3 kuisnya. Nah, ini yang lebih penting lagi adalah saat ini nanti setelah ini ya, sesaat lagi kita akan masuk ke breakout room. Dan selamat buat para pemenang, jangan lupa tinggalkan nomor kontak Anda di chat, jadi nanti biar dihubungi. Kemudian saat ini kita akan sebentar lagi memasuki breakout room ya, jadi nanti bagi yang ingin bertanya-tanya lebih detail, lebih lanjut, bisa langsung dengan para leader kita ketemu ya, jadi di sini kita bebas mau bertanya. Baik, saya rasa sih itu saja dari saya, dari para leader ya, terima kasih atas kesediaannya dan atas waktunya di malam ini, dan tetap semangat ya sampai dengan akhir, dan pokoknya jangan sia-siakan kesempatan untuk bergabung. Jangan lupa itu yang 450.000 itu nggak akan ada lagi loh, itu hanya sampai 10 Oktober, kita nggak tahu lagi tuh setelah itu seperti apa. Kemudian yang mau belanja 1 poin itu juga hadiahnya luar biasa ya, jadi begitu ada promo ambil, karena kita nggak pernah tahu lagi nih yang next month-nya seperti apa ya, bulan depan seperti apa, masih ada apa enggak. Jadi buruan aja bergabung, hubungi para pengundangnya, dan ini percaya bahwa bisnis ini tidak akan rugi ya. Jadi tadi sudah lihat juga ya bahwa semua bisnisnya ini di Faras kita bisa kerjakan asal kita punya kemauan. Oke? Itu saja dari saya. Selamat malam. Silakan Ibu Novita ya, minta bantuannya untuk ke breakout room. Ibu Novita, terima kasih. Nah, ini ini ada beberapa nama yang masih belum di rename ya. Jadi saya nggak bisa masukin di breakout room. Nanti bisa langsung ke pengundangnya masing-masing. Oh, baik. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya, langsung ya. Klik ya, join nanti. Oke. Yes.